Hello, good evening dan selamat datang di episode 1 Chelsea Corner. Let's go! Era keganasan Xabi Alonso. Aduh, Blue is the color, football is the game. ini boleh openingnya kayak gitu. Boleh. Masa ininya loh yang gak kuat. Enggak, yang gak kuat yang terakhir itu. Lu itunya. Lo apanya? Gue yang bikinnya gak kuat. Daponnya dong. Dapon yang bikin, dihakin sama dia. Dia yang nyebarin. Dia nyebarin. Di FMS tiap berita Chelsea di bawahnya sama dia. Apa dia juga begitu ya? Itu Kok bisa Dapon diiyain? Itu adalah strategi gue, Bang. Untuk apa? Ngapain? Untuk Dapon. memanen tentunya Beras. Iya, di akhir musim apabila ternyata nanti Xabi Alonso nyungsep. Nah makanya gue gak mau itu. Gue sih gak mau sesumbar satu. Gak mau ngejinx ya. Yang kedua karena dia kayak gitu nih nongol nih klipernya Halip nih FMS set. Era. Gue kecilin. Sampai tangannya turun ke bawah. Oh gitu. Baru gue nikmatin ceritanya. Tangannya baru dengerin lagi. Baru. Oh gitu. Iya. Kok bisa Dapon diiyain? Dapon tuh patokan salah tuh. Serius. Ini kalau gue nyetir nih, Dapon sebelahnya nih. Belok kiri. Pon, belok kiri, belok kanan. Kiri, Bang. Oh kiri. Oke. Kanan. Dapon. Iya. Itulah dia ya keluh kesahnya dari Bang Ranggi. Ya, kita awali dulu ngasih tahu nih episode 1 Chelsea Corner dengan format ya. Ada Bang Ranggi, Iya. ada tentunya Nanda dan pastinya ya. Dan pastinya ini Sabar, kita Dapon. semua tahu ya. HGPT. Gak usah. Kenapa dibawa juga GPT? Kenapa HGPT? Karena dia rekor, Bang. Main tebak-tebakan AI Iya. semalam kalah 20 kali. 20 kali ya. Iya berat ya. Tahu aja. Dan gue di framing katanya sebelum live gue selalu reset AI dulu. Jadi semua pertanyaan yang ada di kepala gue masukin. Di HGP kan emang kerjanya dia bikin game. Iya. Kerjanya ChatGPT mulu emang. Selalu. Gak ada pun ada ChatGPT mulu. Yang bikin game lu. Lu tuh secara sama Helmi Yahya lah pokoknya. Siapa berani itu lu? Iya. Pokoknya game-game seluruh. Master quiz. Master quiz. Iya. Oke, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol dikit tentang banyak banget lah topik seputar Chelsea. Nah, karena berhubung ini episode 1, Ya. jadi gua anterin dulu jadi host. Boleh. Jadi gua Siap. di sini netral, gua bukan fans Chelsea ya. Jadi di sini sebagai pemilik Fans channel. Dapon, tapi fans Dapon ya. Fans Dapon. Jadi sebagai host nanti gua nganter ke depannya mungkin Anda yang nganterin gitu Yes. sebagai host. Tapi hari ini banyak banget ternyata bertepatan dengan kita tapping perdana itu ada breaking news. Itu Di jam 12 malam. Jam 12 malam tadi ya? Tank. Bener jam 12 malam. Gila ya, dan breaking newsnya itu tentu adalah sebuah kabar baik bagi seluruh fans Chelsea jika Chelsea secara resmi mampu menikung Arsenal untuk transfer Morgan Rogers. Let's fucking go. Itu dia. Gue mau nanya dulu dong sama kalian. Boleh. Gimana sih rasanya punya pemain mahal? Rasanya Mohon maaf kayak nih, kalau gue nawar Kolomuani aja 40 juta masih maju mundur. Oh iya benar fans Kolomuani, Juve. Bang. Gitu. Oh Juve-nya ya. Fans Juve. Juve. Kalau sebagai fans Chelsea harusnya ada pertanyaan kayak gini. Gimana sih rasanya punya pemain proven? Iya. Harusnya. Kan biasanya yang datang cukup Eka gitu-gitu. Tiba-tiba Morgan. Enggak, kalian excited Gudri. gak sih dengan kehadiran Morgan? Lu dulu dah, Bang. Lu kayaknya lu kayak lu gak excited kan sih, Bang? Jujur gue enggak. Masa sih? Masa. Wah, Nah, enggak, ini- gue ini- bukan personal si Morgan Roger-nya ya. Oke. Harganya. Oh, Karena belum lama mungkin lu pada Anderson mahal banget nih. Iya, cepet 30. Iya kan? Tiba-tiba ngambil si Roger. Gue sempat ngetawain kayak di Arsenal ngincer si Morgan Roger. Wah, gue bakalan kena nih harganya nih kayak gitu. Tapi kalau lu kecel ya. Iya. enggak, tapi kalau ngelihat harga emang seluruh pemain Premier League sekarang yang naik daun mahal. Udah nggak ngotak. Krupi aja 100 juta. Iya. Kalau Krupi 100 juta, Rodgers 117 worth it menurut gue. Setuju gua. Gue sih sangat excited apalagi dipegang sama Era. Ya. Xabi Alonso. Gak bisa gue selus ini belum kayaknya deh. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu Makin banyak pelan-pelan. bergaul. Itu terus statementnya ini- ada. Awal-awalnya sebelum ke situ lu latihan lu joget Cici Paramida.
Ini dulu. Anjing biji piramida. Anjing. Kelihatan banget tuh. Iya. Usia muda. Gua Gen Z di kalangan boomer nih anjing. Gue Genci juga. Mana ada lo Gen Z? Mana ada ya. Tapi Tapi saya excited bang. Iya, berarti lu Nanda excited? Gua Tapi excited gue juga. jujur kayak FPL gue masang si Roger. Di Aston Villa kemarin ya. Iya, gue selalu Iya. dari 2 tahun sebelum itu Iya. gue selalu pakai dia di beberapa match lah. Cuman begitu dia Chelsea ngambil, wah gila. Gak mau pakai lagi langsung. Kayaknya nih konsernya Bang Rangi kayaknya cuma di harga. dia aja menurut gue. Maksud Tapi gua, lu Iya. melihat potensi Rodgers ini, dia 10 gol 7 assist loh di Iya. musim lalu. Maksud gue di era winger-winger murni yang kita sekarang nggak punya, Rodgers ini salah satu menurut gue very proven. Bener setuju. iya. Cuman ya itu dia Chelsea jadi bahan gorengan sih menurut gue nih. Kalau apalagi kalau misalnya Sebentar gagal. doang. Nggak usah gagal baru datang udah digoreng. Oh, iya, bener. Modric Ya kan? 2.0 masa katanya dia gitu. Gak mungkin lah. Enggak, tapi gue punya pendapat yang berbeda ya. Kenapa ya? Maksudnya kita tuh kan sebagai fans ya. Sebagai fans itu kan harusnya kita kalau ada signing baru, ya kita excited, senang gitu. Nah sekarang tuh makin kesini sepak bola itu makin transaksional. Jadi Iya. tuh banter-banteran antar fans adalah, gue Harganya beli mahal. pemain ini tapi lebih murah. Iya, Oh, iya, Nah, benar. terus gue beli Belum pemain statistiknya ini, kan? Iya, gue beli pemain ini, tapi gue kontraknya gajinya lebih kecil, jadi struktur gaji gue bagus gitu. Iya. Nah Ini ini malah menurut ke textbook ya. iya, malah ke jadi ini teknis menurut gue ya, tuh iya. jadi sebuah fenomena yang aneh menurut gue ya untuk dari perspektif fans. Kalau dulu kita nonton sepak bola, mohon izin nih Bang Ranggi ya. Kalau gue dulu di eranya Premier League awal-awal, let's say lah ya Man United kan paling sering bikin marquee signing. Rio Iya. Ferdinand, lu ingat nggak gaji dia berapa? Gue tanya. Gaji apa try Gaji, persaingannya? Oh gaji. gajinya gak tahu gue. Enggak. Nggak tahu kan? Dia termal ya. Roy Keane tau gak lu gajinya berapa? Enggak. Nggak tahu kan? Gak ada yang tahu guys zaman dulu. Iya. Kenapa? Karena we don't fucking care. Iya, Iya, betul. Sesimpel itu. Iya. Perkara dia mau digaji berapa, kita sebagai fans itu seneng aja kita punya pemain terbaik. Betul, itu Berbatov aja gue gak tahu gaji berapa. Bener. Iya Paling yang dong. kita tahu nilai transfernya Nilai doang. transfer. Iya. Dan even pun nilai transfer pada saat itu termahal. Iya. Tapi kan gak ada komen soal itu. Iya. Kayak Rio Ferdinand lah 30 juta. Pada saat itu kan ada yang ngitung nih secara inflasi market Iya. sekarang. Rio Ferdinand itu harganya sekitar kalau hari ini 130 juta bang. Iya, Di atas betul. segituan. Gila. Jadi sebenarnya tuh mahal dia dibeli gitu. Betul. Cuman gak diomongin karena pada saat itu Gak ada yang peduli fans juga. bola Belum ke arah situ. benterannya Belum bisa. bukan soal berapa banyak gaji back lu atau nilai transfernya. Tapi lu menang atau kalah? Tapi kita menang atau kalah terus Iya. mainnya bagus atau enggak. Bisa Iya, ngebuktiin aja maksudnya. Benar. Iya. Bener. Paling Kalau dulu gua lihat tuh sih- kayak transfer mahal yang Zong siapa yang termahal? Siapa? Danielson. 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 Danielson mahal. ya. Zong. Dulu ada siapa lagi ya kalau Man United? Chelsea dulu ada Hernan Crespo. Oh, itu mahal ya? Mahal, gila lu. Mahal. Chelsea kalau dikumpulin Nggak, bisa pada satu saat tim. itu lu gak peduli. Peduli gak? peduli Pada nggak. saat awal pertama kali Roman Abramovich. Kalau dulu lebih ke ini aja, lu beli bintang tapi flop kayak Shevchenko datang dari Milan Ya. ya. Oh, itu juga iya, mahal betul. tuh. Iya kan? Mahal Tapi tuh. untuk harga emang masih dikesampingkan. Iya. Gak peduli kan lo sama Iya, harganya. nggak peduli. Pada saat Dulu itu. karena bukan duit kita. Iya. Enggak, tapi tuh mungkin emang karena sepak bola kan udah modern sekarang, Iya. bahkan even taktik pun nggak cuma sekedar lu nyerang atau apa gitu kan. Iya. Bahkan sampai di breakdown ke dalam. Nah, gue rasa persaingan transfer ini juga jadi salah satu poin buat banter-banteran juga sekarang. Iya. Karena orang udah makin pinter. Oke, mungkin ini. Dulu udah ada financial fair play belum? Belum. Nah, mungkin karena ada. itu juga. Enggak sih San, kalau soal aturan ya udahlah ya gitu. Menurut gue tuh textbook ya gitu. Tapi menurut gue lebih kepada gini. Sekarang itu industrinya terlalu banyak uang yang lu dapetin sebagai sebuah football club. Akhirnya apapun yang lu spend mempengaruhi persaingan lu sama klub yang lain. Oh. Jadi misalnya nih lu sama-sama sekarang kan lu sama-sama dapat duitnya gede nih di Iya. Premier League. Nah, siapa yang belanja lebih tepat? Lebih tepat. Nah, the moment lu bikin kesalahan 1 2 3 transfer, Langsung. itu gapnya jadi jauh antara kekuatan lu sama tim sebelah. tim sebelah karena mereka yang belanja lebih bagus, lebih tepat sasaran, itu punya tendensi untuk lebih stabil penampilannya dan memperkuat tim lebih oke. gagal sih. Contoh musim lalu ya City, Liverpool lah ya. Liverpool belanja gila-gilaan. Oh iya benar itu, Iya. benar itu contoh Iya, benar itu. benar. Banyak yang miss Tahun kan. lalu City beli siapa? City. City banyak Sedikit kan? lumayan. Januari kan gak Oh, Januari iya. Donnarumma. Kayak awal. Cherky. Donnarumma, Cherky, Raiders. Tijani, terus ada siapa lagi? Kusanov juga Ait ya? Nuri. Ait Nuri. Kusanov musim lalu juga. Kusanov ya. musim lalu, Kusanov Ryan Ait Nuri. Terus ada
siapa lagi ya? Ya beberapa. Nggak terlalu yang banyak, tapi Newton. sebenarnya City itu banyaknya di Januari. Januari banyak. Karena mulai goyang tuh. goyang Ini nih. sambil digeser ya, udah kayak ini ya. Kayak tahlilan nih. Tahlilan kayak gini nih. Oke. Rokok kaleng Ya, mana, Bang? tapi gue pengen ngejelasin dulu tentang ternyata minutes by minutes skenario terjadi ketika upaya Chelsea Nikung. Ya, transfer dari Morgan Rogers. Coba kita lihat dulu ya. Jadi sebenarnya Morgan Rogers ini sudah available sejak awal Juni ya, di mana Aston Villa memang dalam moment of realization kalau apapun tawaran yang besar mereka pada prinsipnya akan melepas. Karena itu dia punya isu dengan squad cost ratio. Jadi struktur gaji Aston Villa itu sekarang dari total harga gaji, staff, pelatih, sampai harga transfer yang dia keluarin untuk menginsamble squad itu melewati 70%. Jadi revenue dia nih, misalnya revenue dia 100 juta. Biaya gaji, staff pelatih, kemudian juga transfer itu lewat dari 70%-nya. Oke. Nah itu sangat tidak align dengan aturan squad cost ratio di UEFA dan membuat mereka harus akhirnya reach settlement. Jadi settlement dengan UEFA dia bayar denda. Kalau ini nggak membaik dimonitor 3 tahun ke depan dia ada potensi dapetin denda lebih besar atau tidak bisa berpartisipasi di kompetisi Eropa. Ya, tuh dia gitu. Nah, ini nggak dinaikin nih bannernya. Oh ya udah lanjut. Arsenal membuat progres signifikan setelah itu 2 minggu terakhir dia bisa ngobrol langsung sama Morgan Rogers. Oke. Arsenal nih awalnya yang memimpin. Sampai jadi bukan hanya delegasinya agen, representatif, intermediaries, tapi juga Morgan Rogers yang langsung datang gitu untuk gitu. bernegosiasi. COD nih. Ketemu di tengah, Ketemu. Nah, itu sampai saat itu Arsenal mimpin guys. Oke. Setelah pertemuan itu terjadi. Karena gak ada kandidat lain kan saat itu kan. Karena pada saat itu belum ada kandidat lain yang benar-benar serius. Iya. Gitu. Nah, dari sana masuklah ke level tentunya aspek teknis. Di sini mulai ada keraguan dari Morgan Rogers. Dia akan main di mana di Arsenal? Oke. Arsenal kan main 4-3-3. Ya. Nah, 4-3-3 itu jamaknya antara sayap murni atau mungkin second striker Betul. gitu ya. Nah, sementara di posisi yang sama itu udah ada Eze. Di second striker. Iya, second striker atau main di kiri lah. Wingers, ya. Ada juga Gabriel Martinelli. Kalau di kanan masih ada Bukayo Saka. Martinelli. Masa jadi toto-totonya Morgan Rogers. Kan kagak ada gimana nih. Iya. Kalau Eze gue masih ya udahlah. Iya, kalau Saka Martinelli. masih nggak apa-apa. Oke. Martinelli sorry banget nih. Iya. Di level ini. Kita kan ngomongnya Eze aja udah aneh. Iya sih. kita kan ngomongnya manusia yang ada di sono ya. Iya. Trossard udah cabut. Satu cabut. Oh, iya. Jadi sisa Martinelli pun itu kabarnya kan mau di offload juga, Ya. tapi belum ada serius inilah buyer lah Ya. gitu. Nah sekarang dari perspektif mainnya 4-3-3, kalau Morgan Rogers main di situ, apakah itu destinasi terbaik? Itu question mark buat dia. Ya. Sampai akhirnya Chelsea datang dengan strong. Chelsea datang tidak untuk menawar, Tapi Chelsea datang untuk membeli. bedanya. Tahu aja Bang Randi. Bedanya ini adalah mensana incorpore sano. PDKT-nya mengsana, jadinya mengsono. Gitu. Tahu aja. Jadi datang bukan buat nawar. Iya. Kalau Arsenal negonya sama intermediary, sama agen, sama Nah, entourage. Nyari lobang dulu nih mana yang bisa di Chelsea datang langsung ke Aston Villa. Dia Mau bilang beli. bukan nanya berapa harganya, enggak 117 juta pound, silakan diterima atau ditolak. take it or leave it. Take it or leave it. Gila, bro. Itu sih statement. Laki itu laki. Nggak usah. Gila Bang. Bedanya Jadi ya, yang besar begitu bro. Iya. Nggak, ini kayak dulu kan ketakutan kita adalah wah Chelsea tahun depan gak main di UCL. Eropa. Iya. Ya kan gimana nih beli pemainnya susah pasti nih datang bintang. Tapi ternyata ada Sabi di situ. Sabi. Ada Sabi semua. Ya Sabi. Sabi. Di waktu main di waktu. waktu. Enggak, tapi gue melihat Chelsea di momen ini ya, baru kali ini di era Bluko, manajer bisa nelfon pemain. Palestra juga begitu, udah Iya, sama iya, Inter. Udah 2 kali, bro. Oh ini Morgan Rogers langsung sama Syabi bro. Ditelepon langsung. Di telepon. Telepon. Go. Dan Iya. menurut gue Bang Hanif, ini
pure karena Xabi Alonso sebenarnya sih, bukan cuma karena posisi Morgan Rogers di Arsenal mau main di mana. Itu salah satunya pasti. Iya. Salah satunya. Dan pemain jago mikir, gue Arteta apa Xabi Xabi Alonso Alonso ya. ya kan? Everton sama Real Madrid ya. Everton Ya kan? apa? Everton sama Real Madrid ya. Gitu loh. UCL hitung berapa? Satu di kiri. Bayar Munchen atau Everton ya? L di kanan UCL berapa? Biar klipnya di sono. Ya udah jelas lah, udah Sekarang jelas. harus head to head dong. Harus head to head. Nih Everton yang mana? Real Madrid yang mana? Chelsea yang mana gue tanya? Yang Real Madrid Oh. dong. Yang Ya, Xabi Alonso-nya. Mau head to head manager. Iya. Oh, manager Paham, ya. Jo. Arteta sama Xabi Alonso. Iya, iya. Pemain Everton sama pemain Bayern Munchen, Real Madrid, Liverpool sama Everton mau gimana? Iya benar. Iya kan? Iya. Arsenal kita Iya, ngomong dulu deh. Iya. Oke. Walaupun jadi coach, kasih paham John siapa yang invisible. Jangan lah. Gak enak. Ya Nanti itu dia bawa Wenger. Iya, Dia emang bawa itu Wenger. salah satu faktor utamanya katanya. Jadi pembicaraan itu yang membuat akhirnya mengconvince lah si Morgan Rogers kayaknya emang beda nih dari sisi visinya, karena yang dijual sama Xabi Alonso itu bukan hanya lu bakal main di mana, taktiknya kayak apa, Iya. tapi juga konsep projectnya secara keseluruhan dan Chelsea sebagai sebuah institusi. Betul. Yes. Ini kayaknya value yang gue bawa kayak gini, project gue bakal kayak gini, Lu bakal cara main di posisi mainnya bakal ini. kayak gini. Nah, yang dijual itu adalah ini, di mana dia akan merelief lagi musim undefeated-nya bersama Bayern Bayer Leverkusen. Leverkusen. Nah, dari press conference pertamanya Xabi Alonso, pertanyaan pertama dari wartawan kan, lu bakal main Berapa? tiga Posisi berapa? apa Formasi. kayak formasi Leverkusen dulu nggak? Hintnya pada saat itu adalah dia akan fleksibel, tapi ini akan menjadi blueprint utama dari Yes. taktiknya dia. Berarti main 3 back gitu kan, main 3 back 3-4-2-1. Nah, ketika di Leverkusen itu kan posisi ini tuh adalah posisi Rodgers sekarang itu posisinya Florian Wirtz. Pada waktu di Leverkusen. Pada saat ada Iya, Leverkusen iya, dan dia Leverkusen. memainkan musim undefeated. Iya. Jadi ini akan menjadi center projectnya Xabi Alonso, sekaligus juga membuat dia kalau lu ditelepon sama Xabi Alonso kayak gini nih. Morgan, ya bukan smash. Ceng. Belum di-pen lagi. Terus. Iya, lu ditelepon sama Morgan sama Xabi Alonso, lu akan jadi center of attention dari the entire project gua, dan gua akan membuat lo as an individual itu excel up to the level lu akan menjadi salah satu playmaker terbaik di liga. Ya kalau gua ditelepon kayak gitu, gila, mata gue sih langsung Berbinar-binar. Ada satu lagi Bang Hanif sebenarnya di Apa sini. tuh? Ballon d'Or nggak nih? Ballon d'Or nggak nih? Gila nih gue ngeliat depannya sih, gue pengen buru-buru langsung 22 Agustus aja lah. Udah. Oke. Udah kayak Ben Palmer Rogers. Oh. Tapi serem juga kalau emang nih gacor, Iya. works banget dua-duanya. Fans Chelsea siap lengannya tipis. Apa ya? Gimana? Lengannya tipis. Lengan- Oh, karena digosok terus. Selebrasi terus. Gosok terus. Digosok terus ya. Kalau emang gacor. Iya, Tapi gue juga nggak habis pikir sih si Roger ini mau gitu kan. Karena kan Gue dia juga kaget sih. Enggak, sebentar. dia udah Aston berjuang Villa ini banget di main Aston Villa. Di Eropa kan. Main Aston kan Villa juara Liga Champions. Liga Champions. Liga Champions dari Iya. posisi dia lolos ditambah juara Europa League tahun Enggak, lalu. sebenarnya kalau kita mau tarik, Bluko di era sekarang ini datengin Xabi Alonso aja udah janggal. Betul, gue setuju. Itu Jangankan Morgan Rogers. bukan ngedatangin nih, maksudnya Xabi Alonso nerima Chelsea itu Iya, aneh. berarti memang proyek kayak Bluko ini sebenarnya di 4 tahun sebelumnya tuh berada di tangan yang salah aja. Win Stanley. Karena semua pemain yang datang, entah itu gimmick atau gimana ya, entah pemain semua yang datang tuh pasti ada statement kayak gue suka sama project jangka panjangnya. Oh, iya, Bluko. iya, iya. Tapi kayaknya si manajemennya tuh waktu kemarin tuh runningnya salah. Ya. Dia tuh pakai pemain. Gak karena dia percaya Gara-gara- sama si Win Stanley. Iya bisa jadi. Karena kan awal kan waktu pas Bluko awal kan kita sebenarnya udah beli pemain-pemain yang proven juga. Udah punya. Ya awal-awal. Beli, beli Sterling kita Fofana, beli kan, Sterling. kita beli kayak gitu. Nah, ya kan si awalnya kan si Bluko manajemen itu yang Iya. gue bilang tadi awalnya itu dia udah beli pemain-pemain proven Iya. dan gagal tuh kayak Koulibaly, Sterling dan lain. Habis itu dia ganti gayanya akhirnya Wonderkid. Wonderkid gagal lagi. Dan sepertinya gara-gara musim lalu kita abis Maresca, Iya. kita langsung turun jauh tuh peringkat. Ya.
akhirnya semuanya langsung bilang bahwa oke, kayaknya Abis kita siapa? butuh Abis apa? abis si Snake Maresnek, abis Maresnek, iya kan? Abis Maresnek. Bagus tuh pelatih, bagus tuh. Iya. Yang ngomong mantan karyawan. Yang ngomong berat. Maresca pelatih baik. Cuman ya baik-baik sama dia. gitu loh, Bang. Jadi abis si Maresnek itu kita langsung turun sampai nggak masuk Eropa apapun, bahkan conference nggak masuk. Enggak. Akhirnya dia ngerasa oke, kayaknya emang kita butuh pemain yang proven juga nih. Mungkin makanya Berubah, salah satu role play-nya udah dirubah. Dengan satu, dia ngeganti dari head coach jadi manajer Xabi Alonso. Iya. Masukinnya jadi begitu. Abis itu masukin salah satu, kayaknya pemain yang paling proven baru di join sama Chelsea di musim ini baru Morgan Rogers kan. Maksudnya Palestra kan masih ya. Tapi best Best defender defender Serie A, tapi belum proven di Liga Belum. Inggrisnya. Itu loh. kalau Tapi gue punya silver linings ya buat beberapa aktivitas transfer sekarang, terutama dari tim-tim yang nggak berpartisipasi di Eropa. Ya. Ya. Kemarin kan ada Spurs. Spurs Oh, iya, datang betul. untuk Tonali. Van Heke. Itu Fernandes. Tonali kan sama Matheus Fernandes itu kan banyak yang mau. Iya. Ya, United. Arsenal mau, United mau, banyak banget, dan mereka datang dengan strong dan dengan penawaran yang robust dan bold gitu. Nah ini yang juga gue ngelihatnya dilakuin sama Chelsea yang mungkin gak banyak orang nge-highlight kayak oh yaudah ini karena Xabi Alonso apa segala macam, tapi menurut gue ini soal timing. Dari sisi dua kesamaannya Spurs sama Chelsea itu gue bilang tadi kenapa ini penting banget, karena mereka datang untuk beli, dan dari sisi decision making dan kemampuan menavigasi negosiasinya itu harus diberikan kredit menurut gua. Karena lawannya sama Arsenal. Satu, dia defending champion. Iya. Iya. Dari sisi struktur tim sekarang dia paling mature dari yang lain. Pelatih udah lama. Dari sisi stability pasti lebih oke. Kedalaman squad bagus. Peluang buat menang Premier League gede banget musim ini lagi. Ya. Dari perspektif Morgan Rogers. Kalau misalnya dia mau milih opsi gampang, udah pasti menang lagi. Opsi aman. Aman. Bahkan kemarin Arsenal terakhir kan masuk final Liga Champions. Jadi probability dia buat berglory juga di Eropa kan gede. Tapi enggak, Chelsea datang dengan plan yang matang, plan yang sangat dieksekusi dengan spot on, dan lebih dari itu bisa meyakinkan pemainnya. Menurut gue itu yang jarang banget dilihat POV-nya gitu dari orang-orang fans di sekitaran sana. Kayak oke, manajemen datang dengan langsung tank. Kenapa nggak pakai inquiry dulu? Betul. Karena dia udah tahu kalau gue mau inquiry, Arsenal juga inquiry, defending Bener. champion. Apa Iya. beda gue? Berat. Ini Gue datang bam 117. langsung. Iya, makanya dikasih jalan tol sama Aston Villa. Aston Villa. Karena gini, perspektif psikologinya kalau lu ditawar di angka segitu, kenapa 1 juta lebih banyak daripada angka penawaran Elliot Anderson? Ya. Berarti itu kan dia broke lagi British transfer record kan. Iya. Tadi sebelumnya Elliot Anderson dibedain 1 juta. 1 juta Jadi doang. psikologinya ini gini. paling mahal berarti, San. Paling mahal. Paling San. mahal. British tapi. Gini, psikologinya gini San. Ketika itu bukan inquiry Bang, ketika itu adalah bentuknya official bid, langsung berkomunikasi. Dari perspektif Aston Villa, kalau mau nolak, Hilang itu nih gede kesempatan. banget. Betul. Terakhir perbandingan berapa sih? Chelsea kan tadi 100. Gini, Arsenal baru mau nawar Oh. Minggu via depan intermediaries, katanya. Iya. tapi Arsenal nggak mau naik dari 100. 100 Nah, lah ya. itu katakan. bahasa yang keluar, tapi nggak ada nih penawarannya Bang. Belum Belum keluar angka. ya. Jadi belum keluar ya. Itu adalah angka yang diomongin lewat agen entourage dan intermediaries Oh, itu. iya. Oh iya. Nah, valuasi Arsenal segitu. Jadi Chelsea datang dengan rencananya adalah gua akan main psikologi welfare sama Aston Villa. Ya. Gimana caranya gue menang? Dengan cara ngedrop tawaran itu, di mana angkanya cuma naik 1 juta pound dari marka British transfer record. Kalau dia tolak San, keretanya nggak mungkin lewat lagi. Iya. Kebayang nggak sih lo? Jadi dari perspektif Aston Villa, ini cuma once in a lifetime opportunity nih, gue dapet tawaran ini. Arsenal belum tentu nawar gue. Iya. Jadi psikologinya main. Jadi kenapa? Itu langsung dikasih karpet merah. Udah lu ngomong gitu sama Morgan Rogers. Nawar Morgan Rogers ya nggak pakai babi bu. Xabi Alonso turun. Yang kedua lebih parahnya lagi, gaji yang ditawarin lebih baik dari gaji yang ditawarin Arsenal. Padahal Arsenal udah nego 2 minggu. Udah 2 minggu, Saka dateng, si Eze dateng, Declan Rice dateng, kan satu kamar gitu kan, gitu-gitu udah. Udah Ayo lu dong, kasih aja. gitu. Rhys James ngetop Rhys James. Iya, gak pakai banyak gaya, jadi langsung dinaikin. Jadi that's how you navigate transfer, Benar. that's how you win transfer. Iya. Gak pakai Nggak pakai babi bu. kebanyakan. Tapi Sebenarnya- memang posisi sebenarnya- di Aston Villa juga. Kalau Aston Villa tadi kan
Bang Andi bilang kan kalau Aston Villa nggak ngambil ini keretanya nggak lewat lagi. Iya. Kalau dia nggak ngambil, yang menang Arsenal. Benar. Lu udah ngelewatin angka segitu, gue nggak mau segitu. Kalau lu Iya, lagi 100 kebutuhan juta, finansial ya. tadi kan, Iya. lagi lewat banget kan, yaudah Arsenal paling mentok di cepet kan, cepet gitu. Dan ini sebenarnya strateginya Bluko juga Bang, karena di 3 musim lalu kalau kita ingat ada nama Omari Kellyman. Ya. Itu pemain muda Aston Aston Villa. Villa, unknown yang dibeli sama Chelsea 19 juta pada saat itu, bahkan sampai sekarang belum main di Chelsea. Sedetik Di nggak Cardiff Iya. dia di Cardiff. Nah, itu kan pembelian itu untuk menyelamatkan Aston Villa dari FFP yang ada, financial fair play, sehingga gue rasa ini adalah imbalannya. Jadi lu naikin 1 juta pound saja, oke gue terima deh, karena lu break the record. Gue rasa sih itu ya. Oh, pembeli yang baik. Iya. Bisa jadi nih Chelsea belinya langsung ke akun official. Jadi dikasih langsung ya. Langsung Arsenal via Gias. SPK Bukan balik nanya-nanya dulu. Bukan Bang, Bukan Gias. bukan dia. Tanggal kembar. Iya benar. Di TikTok. Di TikTok. Nunggu 40% Bang. Gue udah ngalusin kan. Dia yang nebelin. Dia gembolin. Gak apa-apa, ini channel dia. Pokoknya gue gak kembar. Tapi gue mau ngawinin dikit ya sama korelasinya. Ternyata nanti turunannya Iya. kalian nggak bayar sebanyak itu. Iya. Kalian nggak bayar sebanyak itu. Itu Kontrak. lebih genius lagi menurut gue, move yang sangat-sangat genius. Kenapa? Kaitannya sama topik berikutnya yang mau kita bahas itu adalah sekarang Chelsea punya 5 striker. 5-6 striker mengarungi musim depan. 10 punya stoknya. Iya 10. Stoknya Ya. 10. Yang realistis lah yang masuk, Iya, iya, yang iya. masuk Yang ke ini mungkin ya. masuk first Iya, team iya, player lah. Iya. Pokoknya totalnya 10. 5 itu striker, 5-nya lagi figuran. Nah, sekarang kan jadi perdebatan siapa adalah kombinasi striker yang mau dibawa oleh Xabi Alonso musim depan. Karena ini harus masuk dalam DSP. outgoings-nya, Iya. aktivitinya Chelsea. 3 sporting director itu. Iya. Iya. Karena kan kalau buat ngejual tanggung jawabnya sporting director. Yes. Ya, jadi sporting director itu tidak hanya dinilai dari seberapa bagus dia membeli pemain, tapi seberapa bagus juga dia membuang sampah-sampah yang ada di dalam tim kalian. Betul. Nah, gue ingin coba nih ngelihat dari sisi sini seperti apa hot takes-nya kalian. Gue coba dulu dari yang pertama ya. Yang pertama Nico Jackson dulu. Nah, kenapa gue mulai dari sini? Karena kan lu dapat lu dapat Morgan Rogers. Harganya 117 juta pound. Tapi at the same time, langsung setelah itu dikonfirmasi, Aston Villa menyatakan ketertarikan ke Nico Nico Jackson. Jackson. Berarti realnya berapapun uang yang lu bayarin dibalikin lagi oleh Aston Villa ke kantong lu. Jadi at the same time sebenarnya harga Morgan Rogers itu bukanlah 117, 117. Iya, iya. tapi 117 dikurang Dikurang penjualan Jackson. Nico penjualan. Jackson. Dan lebih def lagi adalah lu nggak hanya menyingkirkan sampah lu, tapi lu juga dapat uang. Itu dari perspektif sporting Iya, iya, director iya, gitu. iya. Dari perspektif, ya maksud gue gini, kita let's be real lah. Kalian merasa Nico Jackson tuh punya masa depan gak sih di Chelsea? Gua hot Siapa takes dulu dulu nih? deh. Siapa dulu nih? Nanda deh. Nanda. Ya. Kalau buat gue satu nih ya, pembelian Morgan Rogers ini yang pertama untuk mengganti Tosin sebagai CS Palmer. Karena Oke. selama ini Tosin di Sebagai keep CS ya, dan sebagai itu juga CS pasti ya. akan menjadi uang yang pertama. Oke. Nico Jackson juga salah satu pemain yang bisa mengactivate Palmer kan. Betul. Nah itu juga diganti sama Morgan Rogers. Plus katanya 50 juta minimal Nico Jackson bisa dilepas. Gue sih gak masalah ke Aston Villa dan itu menurut gue merupakan satu Enggak, lu kejeniusan. pengen keep enggak? Enggak di Nggak, luar Jackson. di luar Jual dari aja, Rogers, jual. Tosin dan lain-lain. Jual. Kira-kira Nico ini masih ada masa depan gak? Kalau 50 juta ke Villa jual. Enggak, gua enggak bilang angkanya. Kita nggak- Punya masa depan nggak? Lu kan Dulu. punya pemain nih. Ini orang apa angka nih? Iya nih. Boleh lihat Enggak, ya. gini deh, kalau lu tanya sama gue ya, gue komparasinya deh. Sebastian Giovinco, banyak yang nggak ngelihat dia mainnya bagus. Ditanya sama gue, lu ngelihat ada pathway nggak Sebastian Giovinco jadi pemain utama Juve? Gue lihat ada. Dia menurut gue dia cuma berada di waktu dan tempat yang salah, sama kayak Paulo Dybala Dybala. Ya. Kok di bola? Karena CS ya. Yeah. Enggak, kalau Dybala itu main 4-3-3 di Barcelona, dia mungkin jadi pemenang Ballon d'Or. Segitu bagusnya ingredientsnya. Sama kayak Sebastian Giovinco. Karena dia ditaruh di tim ketika itu main 3-5-2 bang. Dia jadi second striker. Ya nggak bakalan flourish lah main di Italia kayak gitu. Tapi kalau dia main di 4-3-3 mungkin dia bisa fulfill potensi jadi salah satu second striker atau shadow striker terbaik di dunia. Nah pertanyaan gue untuk Nico Jackson. Lu ngelihat nggak ada ingredients kayak gitu? Enggak sih gue. Ya udah.
Fix berarti. Lu San. Gua. Iya. Nih kita belum ada duit angka dulu ya. Nggak usah. Nggak usah. Kita Nggak. bilang pemain aja. Personal. aja. Gue suka sama dia. Gue mau dia masih ada di tim. Di luar angka dan lain. Walaupun gua mau. ada Rodgers, Iya. Gue mau. nggak akan main ini dia. Oke, kita ngomong gak akan main, tapi kita butuh dia karena satu musim yang lalu kita tanpa dia tuh berat karena oke lah Joe Pedro bagus, tapi lu cuman punya Delap. Gue kalau misalnya kita harus neck to neck Delap Jackson, gue all the way Nico Jackson gue. Lu Bang Ranggi. Gue sih pengen keep deh. karena Gila, 2 keep 1 sell. Ya karena gini loh. Lu punya Pedro udah lah gak tergoyahkan kan. Iya. Nah gantinya siapa? Benar. Delap udah ya dia gak ada masa depan ya kan. Kalau siapa lagi? Mega. itu belum bisa dibuktiin. Butuh waktu. Nah, menurut gue Jackson udah menjanjikan, maksudnya dia pernah lah 2 tahun kurang lebih ya. 2 tahun sama Maresca sama Pochettino. Pochettino. Emang dia banyak buang peluang, tapi di belakangnya banyak yang bisa. Work rate dia bagus, link Iya. play dia sama Cole Palmer bagus. Benar. Abis Gini. Kartu merah dia enggak Kartu merah Delap juga merah. Dia enggak Pedro juga. Dan yang gue yakinin Palmer performanya menurun tuh gara-gara hilangnya Nico Jackson. Ya iya makanya Jackson itu emang dia sering dapat bikin peluang banyak. Kalaupun emang dia nggak bisa nyelesain, belakangnya masih bisa nyelesain kayak. Makanya kan Palmer bisa bikin banyak gol karena banyak yang hilang dari Jackson. Enggak, harus diakuin Nico Jackson membuat Cole Palmer bermain lebih baik. Betul ya. Nah, itu satu. Nah, apa yang gue envision dari Nico Jackson adalah itu role-nya Roberto Firmino, Bang. Di Liverpool. Di Liverpool. Jadi gini, gitu ya. jadi gini, lo harus bisa ngelihat ingredients dari seseorang, ya. Ingredients, ada yang ingredientsnya jadi kayak Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, ya emang jadi bintang nyetak gol terus. Tapi gue ngeliat ingredients dari Nico Jackson, end produknya bukan Nico Jackson 60% 40%, tapi Nico Jackson 100%. Itu adalah role-nya Roberto Firmino. Yeah. Roberto Firmino melakukan pekerjaan kotor sehingga Sadio Mane dan Mohamed Mohamed Salah itu cetak gol for fun. Iya. Kalau nggak ada Roberto Firmino, ya itu nggak kejadian. Nah, Cole Palmer bisa memainkan sebenarnya Cole Palmer. Jackson. Nico Jackson 100% ya. Gue nggak bilang Nico Jackson 50%, 40%. Nico Jackson 100% potensial bisa melakukan itu. Tapi permasalahannya sekarang itu nggak ada yang mengantarkan dia menjadi itu. Iya. Karena pelatih lu ganti terus. Iya. Ya. Mungkin nggak sama Xabi Alonso? Mungkin aja. Mungkin banget, bukan Mungkin aja. aja. Enggak, tapi role itu udah dipegang sama Joe Pedro sekarang. Justru Joe Pedro jauh lebih baik. Lu belum ngelihat dia di tangan Xabi Alonso. Tapi Joe Pedro bukannya sekarang jadi goal getter ya, lebih justru Nggak, di tangan dia Rossinior permainannya juga di tangan Rossinior iya, dia goal getter. jadi- Tapi di iya. tangan Maresca dia jadi false nine False juga, nine juga. dan sampai terakhir juga dia begitu. Iya. Geser-geser mulu lah. Seminggu sekali, Bang. Ih, Gak akan dimainin juga nih orang. Jackson. Main lah. Kagak. Kan ada Carabao. FA Cup. Karabau Mega. Kita lihat dulu statistik Baby Drogba. statistik Nico Jackson di Bundesliga musim lalu. Oh, Jadi dia di Munchen ya. Ya di Munchen nih. banyak. Dia dari 23 pertandingan 12 kali jadi starter, cetak 8 gol, 1 assist. Nah, ini kan kaitannya sama klausa mempermanenkan dia. Iya. Jadi dia harus jadi starter 40 pertandingan Iya. untuk bisa akhirnya permanen. Dan 65 juta euronya ke trigger. Nah, ini kan enggak. Iya. Nah, keputusan dari Xabi Alonso kemarin adalah balikin aja dia ke tim, lihat dulu di assess di preseason. Nah, sekarang ada interest dari Aston Villa. Nah, kalau kalian nih ramuannya nih, Joao Pedro kita nggak usah discuss, udah pasti di keep lah ya. Yes. Pasti dong. Pasti. Udah lah, Nah, pasti. Nico Jackson verdiknya lu stay atau sell? Keep or sell? Oh kalau ini balik lagi ya. Kalau misalnya ada yang mau Heeh. dengan angka yang oke, lepas aja. Lepas aja. Jadi lu tergantung penawarannya bagus atau enggak? Iya. Ya, Tapi oke. kalau bisa jangan ke tim Inggris. Oh, Iya. ada lagi. Bang, ada bang, satu bang. Juve gue terima bang. Gue terima bang, sumpah bang. Juve kan udah punya pemain Jawa. Siapa? Open dah. Iya. Open dah. Open dah. Bukan enggak? Open dah. Iya bener. Open dah. Gue lagi di troll anjing sama penonton gue. Kenapa? Lo tau gak? Gara-gara Juve ngincer Balogun bang. Lo tau gak? Sampai sekarang udah ada langsung ada nickname-nya. Balogol. Anjing. Balogol. Satu lagi lebih parah bang. Gue kasih tau ya. Balogot. Anjing. Wow. Setara Batigol ya. Tapi kalau lo ngambil Balogun enak ya kayaknya. Nggak bakal kartu merah nggak sih? Karena
Ditelepon terus. Dia kan? Iya kan? Iya. Ya oke. Ada di kartu Halo merah ya. panitia bumi. Oke, lu San, Kip apa sell? Gua- Nico Jackson. Kalau harganya menarik bisa gua sell. Tapi yang beli Arsenal. Enggak lah anjing. Enggak mau kalau itu. Masa nggak jadi Enggak dijual? mau kalau itu. Berapa harga Jackson? Misalnya kayak gitu. Nih spot director nanya, berapa harga Jackson nih? Bakal dilepas. Gocap gak apa-apa gue. Bocap oke, ada yang mau nih. 50 apa juta pound? Iya. Iya. Ya, misalnya Gigi kayak lu gitu. kuning. Enggak. anjing. Misalnya nih. Misalnya. Ada yang mau nih 50 juta pon. Lepas gak? Lepas. Arsenal. Enggak jadi. Masa gitu? Bisnis is bisnis. Enggak mau. Tapi gue di dalam hati gue yang paling dalam, gue masih mau nyoba semusim lagi dia. Gue juga mau. Jackson. Semusim. Karena selain dia lapisnya siapa? Siapa? Legit. Nah, ini kita mau Siapa bahas coba? opsi-opsinya. Ya. Lu gimana ndak? Jual gua. Wah, lu firm nih ya. Firm. 100% mau ada apa iming-iming dia mungkin bisa berkembang atau enggak ya udah lah ya. Lu udah verdiknya udah oke lah ya. Oke, udah. Lanjut ya. Kalau gitu jual tadi jual tiga-tiganya jual. Kalau gue sih pengennya keep karena gue pengen ngetawain. Seru menghibur ya. Oke lanjut kita ke opsi yang berikutnya adalah Liam Delap. Nih gue kasih nickname 2026 Mateja Kesman. Ya. Kalian berdua setuju gak yang nonton? The New Caseman maksudnya. Newcastle. The New Caseman. Kalau gue bilang The New Caseman enggak sih. Enggak ya? Caseman datang ke Chelsea tuh top score Top skor mana? Liga Belanda. Liga Belanda. Sama Robben berdua gitu kan. Cuma kalau Delap kan emang timnya degradasi. Tapi dia top Tapi score statsnya juga, lumayan 12 waktu itu. 12 Dia gol. top skor bang, tapi di timnya dia. Iya. Iya maksudnya. Di timnya dia, bang. Iya bang. Iya. Enggak kenapa gue kasih. Yang ini stadionnya karena samping rumah. Ingat nggak? Semua orang. Kesman itu datang ke Chelsea harganya 7 juta pound. Iya. Jadi dia bargain gitu. Begitu dia pindah ke Chelsea, hilang mainnya. Sempat main berapa pertandingan bagus, habis itu flop. Iya. Nah, sama kayak Delap. Ketika Delap datang ke Chelsea, semua orang bilang pengamat bola, wah gila Chelsea dapat harga bargain cuma 30 juta Iya, pound. murah itu. New Harry Kane. Bagus banget ini. Nikung MU lagi. Ingredientsnya oke gitu kan, nikung MU segala macam. Cuman ternyata dia punya beberapa hambatan. Yang pertama dia jarang banget dapetin main consecutive times. Jadi kayak misalnya striker itu kan butuh feel good factor ya. Kayak lu main 2-3 pertandingan beruntun, ini nggak pernah. Enggak. Abis ngegolin tetep aja kan belum tentu main lagi dia kan. Iya. Karena dia jarang gol. Golnya TRI juga. Ngegolin aja. Gak fair juga kan berarti sebenarnya gitu. Terus yang kedua adalah dia itu punya isu tentang flexibility atau adaptasi cara bermain. Di Ipswich itu dia mainnya fast break kan. Iya. Iya. Ya, sementara di Chelsea dia mendapati tim yang harus megang bola. Iya. Dan ada pemain yang lebih suitable untuk gaya main kayak gitu ketimbang dia, itu Joao Pedro. Betul. Nah, yang terakhir dia kena hamstring. Ya. Oh iya. Itu lama tuh. Punggung juga sempat. Iya, jadi itu menurut gua nggak fair juga sebenarnya. Satu musim lo cap kayak gitu di mana Chelsea juga ganti pelatih. Jujur 3 kali ya, ada pelatih terbaik di dunia. Ya, siapa? Liam Rosinya. Pria Inggris itulah. Ya. Ya jadi maksudnya apa yang lo harapin anjing gue dapet. Dibilangin. Maksud lu dosen BSI? Iya. Udah gitu ada dosen BSI diganti nama jujur Asdos anjing. Asdos. Lalu McFarlane. McFadley. Oh yang nahan Man City 1-1 di kandang. Nah, itu pasti lagi, paham. Benar. Elok lagi anjing. Debut itu. Debut. Ya justru debut yang Asdos aja nggak punya akses loh dia ke. Tapi kan akhirnya Pep bisa menang di Iya, final. iya. Di final. Ya. Nah, ini menurut lo dia layak nggak dikasih kesempatan gua? Kalau ramuannya, Lin, lo kan tadi bilang Nico Jackson jual. Iya. Nah, ini berarti Joao Pedro udah ada satu nih. Nah, striker keduanya kalau Liam Delap, verdict kalian gimana? Oh tadi gue bilang Jackson jual tuh karena alasan kalau ada yang mau beli kan. Ya. Tapi kalau emang dibilang pengen keep, gue masih pengen keep. Kalau Delap, ya Oh tadi. ini udah firm jual. Ini lagi. Ini udah firm Gua jual. kasih tuh tadi alasannya. Ya, nggak ada consecutive games ya. Oh jual sih lu. Gaya mainnya beda. Kali kan sama Xabi Alonso bisa main ini. Ini kalau gua keep. Counter. Lu keep. Aneh dia. Karena Karena buat- apa? Karena Ilyas Enggak. lu. karena Jackson sama Joe Pedro tuh setipe. Tapi kalau ini dia different play. nih, POV different beda nih. play. Jadi lu kalau butuh sesuatu physicality in the box pasang Delap. Oh, lu nyari POV beda. Gue kasih POV Ya, beda kagak. lagi. Gue kasih lagi POV beda. Coba. Gue pengen keep tapi dia ganti nomor.
Oh, jangan 9 main deh. dikutukan nomor 9. Iya, Dikutukan nomor bisa. Nah, kita lihat by data aja. Iya. Terakhir nomor 9 siapa sih? Hasselbank. Aubameyang. Torres lah. Aubameyang. Nomor 9 Falcao ya? Falcao. Nggak ya, yang gacor paling Hasselbank. Iya. BTW Mateja Kezban juga nomor 9. 9 juga. Iya. Itu dia menurut Makanya gua- judul gua gitu tadi. Iya benar. Torres. Dia sebenarnya dia nggak ngerti. Sebenarnya dia nggak. Begitu gua ngomong ini, dia langsung. Oh iya juga. Iya, dia kayak nggak sengaja ngebuang benih tiba-tiba itu gue yang buang dan itu pohonnya numbuh gitu. Benih banget lagi. Masa tiba-tiba berdua langsung disama. Disambut. Kalau gue lu butuh point of view beda, kalau gue itu boleh lu stay tapi ganti nomor karena yang udah kayak Morata, Ya. Ya. ya kan? Morata, Morata. Morata kan 9. Ya. Iya. Baru Torres. nggak ganti nomor ke 29. Dijual di situ. Baru ganti nomor deh tuh kata. Sama aja. Kalah lagi. Iya, kita lihat Karena kan statistiknya. Delap di Ipswich 19. Iya, iya. Nomornya, iya. Nih kita lihat nih statistiknya Bang sama di Chelsea nih ya kemarin ya musim lalu ya. Iya. Sedih sih jujur. Gak, ini lawan siapa ya satunya? Gue lupa dah. Lawan Oh, ini di Premier League ya? Iya. Fulham. 28 pertandingan, 12 Boleh, jadi iya. starter, 1 gol dan menit bermainnya cuma 1000 menit. Ya, berarti kalaupun main ya pasti nggak akan 90 Iya, menit ya. 60 Rata-rata biasanya. 70 lah menitnya. Kesian nih orang nih. Tapi dia serba salah. Kalau gua main mainnya dari bench sedikit banyak tapi gue bikin gol, gue dicap super sub. Betul. Iya. Bukan pengennya jadi starting gitu. Oh. Jadi serba salah. Iya, Ya, tapi kan bener, step by bener, step. bener, bener. Dan gol dia juga itu kita udah menang sebenarnya. Iya. Yang dia ngegolin itu. Lawan Fulham. Oh, lawan Barca juga golin dia di Champions League ya? Oh iya golin Iya, lawan Champions Barca. League lawan Iya. Barca. Udah menang juga. Yang dinilai apa di Offside. iya offside. Ya, ini kayaknya unanimous ya yang ini ya. Udah dijual semua katanya. Udah lanjut. Ini yang baru aja dibeli dari Strasbourg. Ini Emmanuel Emega. Ya, Mega. Ini beda lagi nih. Dia punya kecepatan walaupun dia towering striker. Jadi ini mirip-mirip kayak ingredientsnya Erling Haaland. Nah. Haaland kan gede, tapi Kasih kenceng. Tinggian dia loh mahalan. Iya gila. Kasih Tapi paham. kenceng San. Gila ini bakal jadi the new Haaland San. Gege anjing. Little Drogba. Ini Drogba. dari setengah musim lalu gue selalu bilang nih pemain Jujur dia bener dia ini bilang. pemain Dia- jadi. Oke. Ini tinggi, Ya. cepat. Tinggi cepat. Usain Bolt. Anjir. Lari aja terusin. Lari. Iya, karena ini lumayan debatable. Kenapa? Karena banyak banget media-media Inggris verdiknya adalah ini akan dipinjemin 1 musim lagi. Oke. Karena musim lalu dia banyak banget absen gara-gara perkara cedera. Ini kita lihat nih ya terakhir kali dia di Strasbourg. Ligue 1 di Strasbourg musim lalu dia cuma tampil sebagai starter 4 kali karena setengah musimnya tuh dia cedera. Gitu mencetak 4 gol dan 2 assist. Cederanya apa? Cederanya hamstring ya? Oh. Pokoknya kaki lah. Iya, intinya ya cedera panjang lah dia lumayan gitu. Mungkin cederanya bagus ya, jadi diperpanjang dia mungkin. Bukan gitu. Gitu. Jadi 4 starter 4 gol good lah, bagus iya, lah. maksudnya dari sisi ketajaman sebelum dia cedera, ini salah satu yang paling potensial makanya Yes. dibeli sama Oke. Bluko. Oh musim sebelumnya kan? Iya, Iya, musim musim parkir lagi. dulu. Dan di fun sana. fact setelah dia cedera Strasbourg langsung drop. Iya, nggak ada yang bisa gendong. Oh, enggak, karena justru- dia best playernya Strasbourg Tapi musim yang sebelumnya dia sama cedera- Rosignol. Iya. Lagi Bukan. tahu aja. Itu namanya sok senior. Sok Enggak, senior. si Emega cedera ada tuh pemain Argentina Strasbourg yang ini, naik. Barco. Si Fantinelli siapa sih namanya? Valentin Barco. Bukan, penyerang. Ada penyerang coba deh. Coba. Bang, coba Bang dari C, Bang. Bukan nih. Kita kayak operator dangdut. Striker Strasbourg ya. Iya, iya. Patinelli ya? Iya, pokoknya bukan Martinelli ya, bukan ya. Bukan. Ada dia lagi bagus. Nah, Strasbourg itu hancurnya ketika Emega cedera sama si dia juga cedera. Gue lupa namanya. Ya, enggak ada wifi gua. Ini coba gue. Nih, gue nih. Argen kan? Iya, Argen beliau. Strasbourg striker gitu aja. Aubameyang. dia di situ. Ada. Strasbourg aja langsung. Ya udah maaf. Ya, sembari lanjut ya nih Ya, durasi iya. soalnya ya. Lanjut dulu sambil ketemu itu gimana lu verdiknya kalau si Emega pinjemin lagi atau keep untuk striker kedua atau ketiga? Lu Kalau Delap di keep, Emega pinjemin. Oke. Kalau dia lap di keep oke. Iya. Masuk akal. Jadi kan so far nih kalian picknya baru ini doang. Joaquin Panicelli. Panicelli. Panicelli, Panicelli. itu dia. Oh, kartu.
Oh. Kanini. Iya sih, itu sih apa sih lu? Kayak bapaknya. Iya. Arah lu kemana sih? Gimana bang? Kalau lu gimana? Ger ya, ger. Boleh. Masa diminta? Support dong, support. Iya, iya. Support lah. Iya, iya. Ini oke. beda, kita kasih beda. Hanif ini sampo mau sabunnya nempel di tembok. Orang kaya San. Orang kaya. Kalau kita bertiga sampo mau sabunnya nempel di ubin. Melenyap dia. Ini beda San. Benar. Ya, oke. Mega gimana bang? Lu pinjemin lagi atau lu keep bang? Kalau Barengan sama buat Joao Pedro. mau Pedro ya. Kalau misalnya ada Jackson ataupun Delap, Emega better dipinjemin sih. Setuju gua. Pinjemin tapi ke Premier League aja, Sunderland. Benar, biar dia dapat Premier League provennya ya. Iya. Sunderland tapi Eropa lebih tinggi dari kita. Gila, nembak kaki sendiri Lu cuy. jangan kayak gitu anjing. Ngapain? Kan ada tim lain. Petri bisa. Iya, Konstantri, Lampard. Enggak masuk deh kayak situ deh. Kenapa? Enggak masuk enggak. Karena Enggak cocok aja. Gue tuh kayak pemain-pemain Emega tuh cocoknya nih Sunderland. Brentford cocok dia. Nah, bisa. Brentford bisa. Atau Bournemouth. Bournemouth. jago anjing. Ya kalau dibilang Iya, jago, semua jago. Iya, oke. Iya. Chelsea-nya aja bapuk tahun kemarin. Itu iya. Iya. Lu gimana San? Gue juga sama. Kalau misalnya Jackson atau Delap di keep, Ya. ya udah dia mau nggak mau harus pinjemin. Oke. Tapi yang dengan catatan dia harus banyak waktu mainnya supaya next seasonnya bisa dipakai sama Nah, Chelsea. kemarin di Strasbourg kurang banyak apa waktu main dia? Berapa? Yang lain tanding dia main kan? Bukan itu maksudnya. Bukan itu mas. Ya, oke, itu ya tadi beberapa verdict untuk beberapa opsi. Kalau Mark Yu kayaknya nggak usah kita bahas, Nggak masih usah. kan Pasti ada dijual atau masih dipinjemin dilepas itu. dipinjemin lagi ya. Ya Jual, kurang lebih jual. itu opsi-opsinya. Karena Gio kan kaku kan. Iya. Ya. Gio kaku kan. Iya. Aice. Iya. Ayo. Dia nyari dari Gio apa lagi ya? Gio apa lagi ya? Kan Gio kan tandon. Enggak itu Gio tandon. enggak, kalau itu berarti jujur ada bos yang resign. Oh, biasanya. Biasanya. Kekayaan. Oh iya benar. Biasanya ada bos yang resign. Ada bos yang main resign. di Karena situ. kalau karyawan Jeko. enggak. Kalau karyawan Hana Masa. Oh gitu. Itu kan sama Ada. Gilbert ya. Ada Iya. ininya. Ada kasarnya, ada. 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 Kurang misalnya. Oke, ini kita recap sedikit aktivitas belanja dari Chelsea ya. Jadi mungkin ini yang men-trigger kenapa tiba-tiba kemarin kenapa Cucurella Lepas. Wah. gitu. Kemudian juga ada beberapa nama-nama yang cepet banget. Nah, kita coba dulu lihat list penjualan dari Chelsea ya. Kurang lebih ada Cucurella ke Real Madrid 52 juta pound. Ya. Ada Andre Santos ke Wah. Manchester United 48 juta pound plus ada 2 juta add-ons yang gampang untuk di-achieve. Yes. Main 20 ya. Ya, jadi sebenarnya 50 juga lah Ya. kurang lebih. Kemudian ada Tyreek George Saka. yang dikonfirmasi oleh Everton 24 juta pound. Saka itu. Yuka Busaka. Ya. Phil Saka. Ya, Jimmy J Morgan dijual ke West Brom 4 juta pound dan ini juga harus dihitung. Oh, ini Yes. dihitung dia. Kompensasi. Karena dia Dapat kompensasi untuk akhirnya settlement dispute-nya ke pengadilan ternyata nilainya gede banget 17 juta. menang ya. Iya, karena plus ada permintaan maaf loh. Plus Iya. permintaan Iya, maaf. berarti itu udah Walaupun terbukti. dihapus. Nah, berarti itu terbukti kalau sebenarnya dari sisi POV legal ada yang dilanggar, San. Iya. Ya. Jadi lo harus membayar Iya. dan lo meminta maaf. Katanya Bos City diomelin ya? sama siapa? Itu Bos City diomelin katanya. Beli ular sampai 17 juta. Kamu apa-apaan ini? Masa beli ular sampai 17 juta kata gitu. Bener beli reptil 17 juta gitu. Kalau gitu main Hakim katanya. Bener. Tapi setelah di total gede. 145 Gede. totalnya penjualan dari Oh, Chelsea. pemasukannya ya. Pemasukan. Tapi- Wajar. Cucurella Roger. Cucurella kemurahan sih. Hah? Cucurella kemurahan Iya harganya. karena di. Enggak, Cucurella itu dibutuhkan penjualan itu. Itu dibutuhkan. Kenapa? Karena itu harus nutup satu financial year untuk laporan lu. Oh. Kalau enggak, sekarang ini Chelsea itu kondisinya lagi dimonitor 3 tahun ke depan. Ya. Kalau misalnya pembukuan lo dan squad cost ratio lo masih ngawur, 3 tahun ke depan either lu bisa Nggak boleh transfer. nggak bisa register pemain, Ya. nggak bisa beli pemain atau nggak bisa berpartisipasi di kompetisi Eropa. Kalau begitu Kalau sih. nggak bisa register pemainnya stuck banget sih semua. Iya. Kalau nggak bisa beli kan kita udah tahu ya. Iya. Kita manfaatin yang ada, kita kembangin akademi ya kan. Kalau udah beli nggak bisa dimainin, ngapa? Kalau di Barcelona. Kayak Iya benar kayak Barca. Si Suarez ya? Iya. Nah, Suarez jadi
Kenapa Dalam dia skill. menjual dengan cepat? Karena untuk nutupin pembukuan cycle financial year yang kemarin. Karena ruginya tuh banyak banget Chelsea. Gara-gara sebelumnya. beli Garnacho. Nacho. Itu salah Tapi satunya. Nacho. Nah, sekarang Nacho kita murah. lihat dulu pemain yang udah resmi didatangkan. Ada beberapa yang memang udah dibeli dari sejak musim lalu Yeah. dan baru datang sekarang seperti Giovanni Quenda dari Sporting 40 juta. Ini bisa main di sayap, bisa jadi diproyeksi jadi wingback juga. Emmanuel Emega dan terakhir Morgan Rogers dan juga Marco Palestra. Jadi totalnya 225. Jadi masih untung Rugi. masih merugi sekitar ya berapa ya? 80 lah. 80 Iya, lah. 80 benar. 80-an. Jadi Itu gak sekitar itu. Iya. Sebesar itu. Iya benar. 80. Jadi itu alasannya kenapa lu jual. Karena Ya. kan kalau memang masih 80 tuh kan budget tahunan saat Ya. budget belanja tahunan. Jadi lu sebenarnya nggak merah. Gitu. Tinggal nanti menyelesaikan sampah-sampah. Betul. Ada beberapa yang emang susah di offload kayak Badia Sile, Tosin ada Disasi. Rabiot. Sasi, Tosin Tosin ada- nggak masuk daftar jual. Masih nggak masuk dia. Masuk. Nggak masuk. Gak masuk. Gak usah deh. Tapi Nggak gak tahu masuk. semenjak ada Morgan Rogers ya. Ah, ya, Nggak itu belum juga. lah. Kan Itu beda belum. posisi. Tapi gak masuk. Terus ada Garnacho, terus ada Garnacho tuh. Nah, Garnacho gue pengen masuk bahas. kan. Ini gue intrik untuk membahas ini sana. Temanya adalah kenapa Garnacho tidak berhasil di Chelsea. Karena dia so asik. Itu aja. Dia Nah, so tapi asik. Master dong. Nah, gue ingin memulai dulu dengan sebuah statement ini ya. Ini Nggak siap nih gue nih. Gue nggak siap nih. Iya, Statementnya gue nggak siap nih. Ini. Ada-ada aja nih kadang-kadang nih. Iya. Kenapa Garnacho kan sekarang masuk bomb squad. Dia Ya. nggak boleh ikut latihan kan Iya. sama first team ya. Kenapa Garnacho di-treat berbeda dengan Esteva Willian? Pertanyaan gue sesimpel itu kepada board Chelsea dan kalian mungkin sebagai fans nanti ngelihatnya seperti apa. Karena realnya penampilan Garnacho dan Esteva musim lalu tuh sama. Coba kita lihat ya datanya. Jadi gue mau nanya nih sama fans nih ya. Oh, yang kiri. Ya, mainnya 43 Garnacho 36 Estevao. Golnya sama, asisnya banyakan Garnacho. Emang Estevao 36? Iya, Banyak juga ya? banyak juga kan total seluruh Iya. ini kompetisi. Gitu. Anjir. Jadi sebenarnya penampilannya tuh sama guys, usia sama. Kenapa dia masuk bomb squad dan dijual? Kenapa Estevao enggak? Kenapa di-treat berbeda? Usia mirip-mirip. Apakah karena rambutnya dia ganti tiap musim? Ganti tiap minggu? Enggak, Ganti maksud gue tiap gini. minggu. Enggak, kenapa dia dinilai dengan standar yang berbeda? Gini gua itu berusaha untuk mengerti kalau ada orang yang maverick emang gayanya beda karena dia tengil, terus kita Ya, musuhin. bisa Gue nggak jadi. gitu. Enggak. Prinsipnya gue nggak gitu. Nah, gue ngelihat beberapa standar itu diberikan kepada pemain-pemain yang gayanya maverick. Contoh Paul Pogba. Jadi tiba-tiba lu ngelihat dia dengan Ini dengan- menit mainnya kurang lebih masa. Iya, kurang lebih. Mana? Menit mainnya. Menit main maksudnya. enggak ketahuan. menit main. Banyakan Masuk, Garnacho iya. kayaknya. Oke. Banyakan Tapi, Garnacho. tapi yang mau gue highlight di sini adalah kalau lu ngomong soal impact, sebenarnya dia sama Estevao sama aja. Kenapa lu lihat dengan kacamata yang berbeda gitu? Oh kalau impact lebih bagus Estevao. Enggak bang, sama bang. Impactnya ya. Enggak gini. Output, Impact output. di Impact. Setiap dia main gitu. Di lapangan. Iya, Apa setiap yang dia main, dilakukan Paham, Estevao? Karena gaya mainnya dia Take apa on, namanya? tank on, Take on segitu-gitu. kan, Iya. kemampuan take on. Tapi kan gini, dari itu debatable balik lagi. Kalau dari sisi lu take on 3 kali, lu bener 3 kali ngelewatin, tapi lu nggak bikin end produk, menurut gua itu nggak ada Nggak gunanya. Yes. Oke. Sama kayak Ronaldo awal-awal datang ke Manchester United, udah berapa kali di take on dia, tapi apakah itu jadi end product atau enggak, itu yang dipertanyakan sama Sir Alex dan dirubah kan gaya mainnya dikit. Oke. Nah, gue pengen ngasih diskusinya ke arah sini. Kita ngomongin ke fundamental sepak bola aja. Oke. Kenapa dia dinilai dengan lensa yang berbeda? Seperti ketika pertama kali kita ngelihat Paul Pogba. Paul Pogba datang harga mahal, Harga mahal. ya, rambut gayanya mantap, Ya. gitu kan. Terus dia punya apa sih namanya attitude ya? Kalau Ya. kita bisa bilang ya attitude ya. Attitude. Jadi dengan adanya attitude, lu jadinya dinilai minus. Padahal sebenarnya impact lu bagus kok. Bagus. Gue Pogba impactnya oke di Man United. Bagus, Di MU. bagus. Di MU. Yang eranya Mourinho. Mourinho. Iya, itu masih oke. Mourinho Bagus kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi karena slengean gayanya itu yang akhirnya dia di scrutinize kan. Nah, Iya. gue takutnya Garnacho kayak gitu. Yang gue takutin Iya, karena iya. secara impact bahkan gue bedah, Bang. Ini nyetak gol 8 4 sama-sama asis 3 sama 4. Nyetak golnya kemana sih? Ke gawang mana sih? Sampai gue breakdown, Bang. Ya, Arsenal 2 kali dia. Nih kita Itu breakdown ya. itu. Kita breakdown lawannya Kalau- ada yang susah, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang kecil. Ya. Tim-tim kecil. Ini kalau gue breakdown, Bang, dari total 8 gol,
Garnacho tuh 3 tim susah, 1 tim middle, 4 tim kecil. Sama sama Estevao. 3 tim susah apaan aja deh? 3 tim Arsenal susah ada juga. Benfica. Arsenal. Benfica Liga Champions susah gila. Iya. Benfica susah gila. iya. Bertahan itu Oh, tim. oke. Madridnya kalah. Mourinho. Iya. Madridnya kalah loh. Gue tonjok keluar dulu ya. Terus Arsenal cetak brace loh dia Ya. gitu. Ya. Arsenal defense terbaik Gua tahu itu, musim gua tahu, ini. gua tahu. Gila Ya, loh. ini. Itu Rosenior tuh. Iya. Iya, Rosenior. Benar. Pertama itu ya. Ini Garnacho golnya dikit tapi gue gak inget ya di golin mana aja. Sumpah gue Ya karena Kebanyakan itu FA, bang, kebanyakan karena FA. mungkin kita lebih inget sama menerapkan- jeleknya aja. Iya menerapkan apa Standar standar yang ganda. berbeda. Enggak, Iya. enggak Bang Hanif, enggak. Kalau kita lihat kita compare dari start mereka main di Premier League dulu aja. Garnacho ini udah main 3 musim lebih berarti di Premier League kan. Benar. Estevao Apanya? baru datang, bocah yang nggak ngerti bahasa Inggris bisa menyamai Garnacho. Dari point of view itu aja udah telek itu. Betul. Garnacho Dan berarti ini kan kita ngeliat dari statistik. iya. Kalau secara eye test gak menarik nih pemain Garnacho. Secara eye Selain test. itu dia sebenarnya yang pengen bilang ke Xabi Alonso, gue pengen jadi first team player. Xabi Alonso gak bisa. Siapa? Garnacho. Garnacho. Oh enggak Ngomong maksudnya. kayak gitu. Gue pikir tuh yang masih musim lalu. Enggak, Enggak. yang musim ini. Ya. Dia ngomong kayak gitu. Iya, dia bilang gue mau jadi first team Gue mau player. gue ambil serutan tuh kalau jadi Xabi Alonso. Lu ngaca nih serutan nih. Tapi kan lu layak gak jadi. Tapi kan case dia juga sama kayak gitu. Dan mungkin point of view dia juga sama. Estevao aja sama kok kayak gue. Iya, Kenapa iya, gue iya, gak bisa? Padahal gue lebih berpengalaman. Tapi gitu. bukannya justru ingredients dari pemain hebat harus gitu, harus punya mojo kayak lu harus yakin up to the level lu orang ngerasa lu delusional Ya oke untuk bisa lu jadi. yakin iya. dengan diri lu that you can make it juga. gitu. Lu harus buktiin dulu kalau emang Iya. udah ngerasa udah oke, lu baru bisa apa ya? Sombong. Bukan sombong, maksudnya lu baru minta, nih Bumbu gue udah dikit. oke nih Iya. gitu. Ini kejadian kayak Andre Santos. Dia minta jadi pemain inti. Tapi yang dimana midfielder Akhirnya dia okein sama Ya. Chelsea. Ini gue musim kemarin udah ngebuktiin ini udah bisa adaptasi di Premier League. Ya. Ya. Gue mau jadi pemain inti. Oke kata Chelsea. Tapi di MU. Ya kalau dia sih case dia kan sebenarnya Xabi Alonso ini udah 2 minggu preseason. Itu kan dia membuka diri sebenarnya. Kalau lo mau datang, lo buktiin. Habis itu lo mau requirement sesuatu boleh. Nah, kalau Garnacho ini beda cerita. Sebelum dia datang dia udah minta Udah dicoret accept kan? dulu. Pasti. Iya. Tapi udah dicoret kan sama Sabi kan. Gak boleh Iya ikut latihan kan. karena dia nggak sepakat akhirnya dibolehin buat nggak datang preseason. Itu di mana ya? Kok gue nggak pernah Iya, gua baca baru tahu dia quotes-nya minta. ya, dia ngomong kayak gitu. Ada. Lu Beneran? enggak serius source lu dari mana? Chelsea Peace. Bohong. Bizar Kinsella itu yang ngomong. Coba gue cek ya di Iya, Tribun London ya. cek. Tribun London gue cek ya. Cek. Ya, whichever itu debatable lah ya. Tapi dari- Kalau gue kenapa orang fans Chelsea lah ya terutama lebih mendingan si Estevao dibanding Garnacho gara-gara eye test karena kita kan nggak bisa ngelihat cuman golden assist, pre assist, Yeah. dia ngebawa dari belakang main tuh. Garnacho tuh enggak. Dulu tuh kita berdua sama ada teman kita. Tapi itu- mungkin nggak, sorry gue potong, mungkin nggak gara-gara emang dia nggak dikondisikan untuk bisa memperlihatkan penampilan terbaiknya San. Contoh Gua rasa kan, enggak. karena gini kan ada Maresca, ada Rosenior, Rossenior, ada McFarlane, ya gantinya kan banyak nih San, Iya. gitu. Gua ngelihat banyak banget pemain-pemain bagus yang ketika di periode kayak gitu tuh akhirnya jadi flop. Oke. Karena tuh nggak ada authority yang jelas. Ya. Ya salah satunya tim gue lah. Tim gue kan tiap tahun sekarang ganti pelatih nih. Di mana yang mana? Yang mana nih? Juve. Oh, Juve. Iya. Juve ya Tudor. Sebelum itu Thiago Motta gitu kan. Main 3 back, main apa? Kan bingung San. Benar. Maksud gue kayak ada pemain-pemain bagus misalnya yang sempat ada di situ yang akhirnya jadinya nggak kepake. Contoh nih paling gampang lah Dean Huijsen. Denison. Pemain bagus dong. Ya. Bagus. Ya. Nggak masuk dalam skemanya Thiago Motta. Langsung di infoin sama dia, gue nggak butuh lu. Gue mau jual lu untuk gue bisa beli pemain lain. Tapi masalahnya Garnacho itu kita udah bukan hanya ngelihat di Maresca, Liam Rosenior, enggak. Kita udah ngelihat dari Erik ten Hag, kita udah ngelihat dari Ruben Amorim. Amorim. Ya. Dan dia memang udah selingnya udah mentok segini menurut gua nggak akan lebih lagi. Dan attitude-nya begini terus. Iya. Selalu asfalt. Nggak, Nah kita- itu maksud poin gue. Berarti kan POV ngelihat dia dari sisi attitude itu lebih masif ketimbang ngelihat dia di lapangan. Oke. Dan- maksud gue gitu. Dan nggak sejalan sama performa dia juga bang. Makanya kayak kita. Enggak, dia performa jelek terus abis itu dia Attitude-nya kok lu unfollow gini unfollow gitu. main Chelsea, abis itu marah. ngehapus semua foto-foto Oh, Chelsea. iya. Itu nggak jelas pemain kayak gitu. Enggak, Michael Olise juga ngapus semua. San dipuja Iya, sekarang. tapi 5 gol, 3 Iya, assist, berapa maksudnya- assist. Lu kalau jago bebas. Lah, Kalau mungkin cuma tuh- segar Garnacho,
Yang penting udah orang baik aja. Jangan ribet jadi orang. Udah. Yang penting lu baik aja cukup. Berarti yang gua garis bawahi adalah lu boleh tengil asal jago. Benar. Ketika lu tengil, lu standar jagonya juga diatasi lagi. Iya kan? betul. Karena ya mungkin nih kalau kita dari ke belakang kenapa Garnacho bisa tengil, ya senior sebelumnya mungkin. Ronaldo di MU. Gaya hidupnya segala macem. Pasti kan panutan. Iya. Cuman ya lu kapasitasnya jauh. Enggak, bukan untuk di sana gitu. Lu ketika lu satu tim sama Ronaldo, lu bakalan berasa dong. Wah, nih hidupnya Ronaldo kayak gini nih gaya hidupnya. Kenapa dia nggak melihat dari point of view Messi? Nah, makanya gini. Ya kan dia kan gak satu klub. Argen. Ya, Kan dia Jarang fans ketemu ya, jarang dia ketemu fansnya ya. bukan Ronaldo. jarang main, akhirnya jarang dipanggil. Nah, kan dia baru nongol. Maksudnya gini, Benar. ketika lu satu tim dengan pemain bintang, kadang lu ngelihat cuman gaya hidupnya, Betul. tapi tidak dengan cara hidupnya. Iya. Ronaldo seperti apa gitu kan. Kalau Garnacho mungkin dari situ udah kayak itu ditambah dengan media ini lumayan kenceng banget kan. Kayak lu the next Ronaldo segala macam. Iya Tapi dia sih. parah sih, dia ganti model rambutnya langsung diberitain cuy. Nah, itu kebetulan endorse waktu itu ya. Senior nggak sih yang Itu senior yang potong rambut. rambut. Iya. Senior. Nah, makanya kalau gue bilang lu boleh tengil asal lu jago. Nah, ketika lu jago itu untuk yang tengil itu kadarnya di atasnya lagi. Iya. Ketika lu tengil jago, ya lu harus tunjukin lebih lagi. Nah, Garnacho ini kenapa di Chelsea bapuk? Mungkin pelatihnya ganti mungkin. Bisa Di jadi. Maresca itu udah dapat kesempatan lumayan loh dari dia. Yang Iya. dari bench sampai akhirnya main, sampai akhirnya starting, udah lumayan lah. Cuman ada banyak momen-momen tuh yang jadi irisan-irisan nih, ini daging nih buat di klip nih. Iya. Dia bikin assist, Chelsea-nya abis itu nggak jadi menang. Ya betul. Lawan diketelan lawan ya. itu Sunderland ya. Ya. Iya. Kalau nggak salah ya, atau Bournemouth Ya, rata-rata atau tuh Brentford gitu. nih, gua kayak 2 lupa. gol lawan Arsenal kita kalah. Iya, pokoknya itu ada momen-momen apa ya? Momen-momen apa nah, berbeda sama Estevao. Estevao didatangi dengan nama yang wangi, wonderkid Brazil. Bahkan Bla bla sebelum bla dia segala macam dan benar-benar juga jadi good resmi, ya. attitude. Betul. Iya, itu sih perbedaannya Itu sih. di situ. Makanya kenapa Estevao dari statistik nggak beda jauh sama Garnacho, tapi termaafkan. Estevao bisa dibilang Kante. Garnacho, Pogba. Iya, Ya, kayak begitu, kayak begitu. ini- Sampai ini sepakat? Sepakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Belum. Kalau gua ngeliatnya situ, kalau gua ya. Ya, dan kelihatannya dia juga kurang lihai mengelola media sosial ya, Garnacho. Ya Genzi aja deh. Iya Genzi. Lamine Yamal juga kontroversi Ya, juga, Genzi. tapi berhasil nge-twist gitu loh Lamine Yamal. Nah, makanya Lamine Yamal kan mungkin dari Barkanya tuh udah ngasih lu kalau mau lebih baik lu harus berubah mungkin. Kurang bad boy apa? Party. Siapa? Yamal. Lamine Yamal. Iya makanya, tapi dia jago. Sih, kalau Nggak dia kan masalah. cuma potong rambut, ini Lamine Yamal. Bener party. sih. Bener sih. Tapi Party ke-twist doang. sekarang. Masa Nggak, diheadlotin bandelnya. Kalau gue kalau gue ngeliatnya gitu ya, karena jadinya tuh dia dinilai dari attitude-nya dia bukan dari Attitude, apa iya. yang Tapi emang dia- nggak bisa terlepas juga sih Bang zaman sekarang. Benar. Makanya gue bilangnya gini, buat pemain muda, they are bound to make mistakes. Ya. Iya sih. Ya, setiap pemain muda tuh nggak ada yang maksudnya langsung jadi. Even Lamine Yamal pun yang skillnya kayak gitu, dia akan membuat kesalahan. Nah, Iya. tugas klub menurut gua yang sekarang udah berbeda banget dengan adanya sosial media. Dulu deh kita bandingin sama pemain terbaik, salah satu pemain terbaik GOAT lah, Cristiano Ronaldo. Awal datang ke Manchester United, dia muda banget kan. Gimana itu dia nge-highlight rambut juga. Iya, Dia juga iya, ngelakuin iya. apa yang Garnacho lakuin. Nah, Dia itu, dribbling kan. Iya. Nah, dari Skillful. situ iya dia coba ngelewatin dan akhirnya dibully kan, quote unquote dibully oleh pemain senior yang ada di Man United. Dia Nah, bilang lu lemah di body. Kemudian lu nangis udah Sampai nangis ya. sampai nangis. Hmm. Ngadu sama bapak lu. Dia bilang Iya. si Carlos Queiroz itu bapaknya sampai digituin. Iya, Padahal iya. bapaknya udah meninggal. Itu kan sakit hati Iya. buat orang gitu. Sampai dia dihajar atau dibully sama Ah. tim lain, temen-temennya gak ada yang ngebelain. Gak ada yang ngebelain. Biar Sampai lu dia latihan sadar apa? gitu. Nah maksud gue gak ada lagi budaya itu menurut gue Hmm. sekarang untuk pemain muda yang punya apa ya attitude tuh sedikit maverick lah. Mungkin kan gak selalu dia itu kalau dia nggak kayak Kante jahat San. Maksud Iya, gue gitu loh. Iya, Kadang tuh ada yang orang tuh ngelihatnya lalu sengak langsung dicap. Padahal mungkin dia melakukan itu sebagai coping mekanismenya dia. Bisa. Karena dia itu emang nggak punya background yang seperti Estevao Iya, gitu, iya, gitu. paham. Dia berbeda, lebih susah mungkin. Jadi dia coping mekanismenya dengan gaya-gaya gitu. Pogba juga sama Iya. dan segala macam. Nah, itu yang gue bilang mungkin salahnya itu di sana. Apakah kita harus lihat dari perspektif itu? Cuman kan mungkin rata-rata fans Chelsea udah enak duluan sama dia. Ya, betul. Karena udah menurut gue tuh enaknya baggage dah.
Gara-gara dia manners keluar dari Man United-nya tuh udah salah. Betul. Iya itu Iya. dia. Dia keluarnya dari pintu belakang bukan pintu depan. Iya. Makanya kan gue bilang Estevao datang dengan wangi kan. Iya, Itu. itu. Nah Garnacho datang ya dengan background seperti itu. Betul. Estevao datang sebagai peri. Iya, Peri. Garnacho Oh. peri. Dia mulainya aja udah minus gitu. Peri. Iya. Bener, Oke, mulai- oke, mulai- oke. Nolak minus. Bayern Munchen. Nolak Iya. Napoli. Iya. Ya gue sih melihat ini pemain mungkin bisa sukses tapi nggak di Chelsea dan nggak di Premier League mungkin ya. Iya. Di Ya, Napoli jago dia. Di Serie A bisa dia Nah, jago. kalau jago misalnya dia nanti nanti. tiba-tiba dia pindah ke Jerman Juve. atau ke Ke Juve Italia, gimana? Kalau ke Juve ke gimana? Napoli aja bang. Kok nggak mau? Dari tadi belain. Beda pak, kayak dia ngobrol dalam mobil Gua loh. punya alasannya. Kenapa? Karena kiri gue udah ada Kenan Yildiz. Iya. tahu aja. Bisa. Ngasih Nggak akan tahu. dimainin Ngasih juga tahu. doi. Pengen kan lu sama pemain gue? Tahu nggak? Dia tuh kayak ngomong dalam mobil, kaca dibuka. Wah itu bagus tuh kalau kesini gini. Bang, ke Juve mau nggak? Tutup kaca. Ngapa aja? Gabriel. Bang, kalau nggak gitu nggak ada debatnya bang. Iya. Ditolak ke Juve. Iya. Tapi plot twist sih kalau tiba-tiba Juve. Gue ger sih. Wah, gua kasih. Episode kedua kita ngakak dulu ya. Chelsea Corner episode kedua ngakak. Juve Corner gue hostnya. Hostnya Juve Corner. Kalau Garnacho ke Juve, gue pengen lihat dia goyang semut. Nggak ada nggak mungkin tapi nggak ada nggak mungkin. Oke, itu dia Chelsea Corner episode 1 ya. Nanti seru banget. Makasih Nanda, makasih Iksan, Yes, makasih Bang thank Regi you. ya. Thank you. Nanti kita akan cari lagi tema-tema seru buat in-depth buat episode berikutnya. Tapi semoga kalian menikmati, terutama kalian fans Chelsea. Dan kita ada milestones. Apa tuh milestones-nya? Aduh. Kalau video Episode perdana pertama udah ada milestone. ada. Gokil. Kalau video pertama ini itu mencapai 50.000 views. Oke. Ya, itu kita akan bagi-bagi jersey tanda tangan pemain Chelsea. Emang lu bakal ketemu pemain Chelsea? Gua tanggal 5 kan gua ke Hong Kong. Wah, 5 Agustus kan gua nge-cover pertandingan Chelsea Juventus. Oke. Ya, jadi di situ kita akan todong tanda tangan dari Tosin Adarabia. Don. Ya lo gitu men, lo kok gitu kan komen lu. Bukan ngapain Tosi. Gak menjual gitu loh. Di sebelah Tosin masih banyak yang lain. Oh ya udah, Iya, oke, gitu. kita revisi Kalah, ya. kita kalah. Badia Sile. Gak usah sama aja. Enggak, kurang lebih. Apa ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Siapa Ya lagi udah. coba? Mike Panders. Boleh. Bukan dong, masa boleh? Belum. Belum. Ya udah, Cole Palmer dah. Cole Palmer. Nanti gua sekalian beliin Nitip ya. es batu. Buka baju. Masa buka baju. Gua sekalian beliin es batunya. Oh iya bener. Dia jualan es batu, Bang. Ada Tapi jualan susah. Enggak, sampai sini udah cair, Bang. Makanya. Tapi tenang, masih ada es batu satu lagi. Apa? Morgan Roja. Oh, Morgan Rogers bagus juga tuh ya. Iya, sekarang kalau Tapi dari nggak ikut POV, dia, nggak ikut dia masih. nggak ikut, dia masih Piala Dunia benar. Ya udah Cole Palmer dah. Ya, coba Joe 50.000 Pedro Palmer ada. 50.000 views penonton episode 1 Ya, ini yes. Chelsea Corner kita akan bagi-bagikan jersey tanda tangan Cole Palmer. Betul. Mekanismenya kayak gimana? Episode Keduanya. kedua atau yang pas lagi kita mau bagiin Ya. formatnya live. Formatnya Yeah. live dan nanti Kita bakal live, duet ya. kita live, terus kita pakai Spin. Spin wheel ya. Ya dari semua yang lagi nonton kita masukin namanya Di channelnya tetap sini. di sini, di Ya. sini dulu. Kecuali Kodok Isma. Kodok Isma Kodok ya. Isma Kodok enggak. Isma tuh intinya Bang Dan. Iya nggak sih? Kodok Isma bukan, goblok. Salah. Member Bansos. Betul. Bansos. Member Jadi beras, di channel member gue ada beras, ya. member-member kan. Oh iya, yang belum berhasil gitu ya. Nah, dia itu nggak mau daftar member sampai dapat bansos. Oh. Jadi itu di channel gue banyak yang ngasih membership bang. Jadi nge-give gitu. Nah, Tapi si dia Kodok nggak pernah Isma- dapet. Nah dia nggak pernah dapet. Semua orang berupaya untuk bikin dia jadi member Benar. dengan cara nge-give. Nah baru setelah 3 bulan dia jadi member bang. Akhirnya dia dapet bang. Minta member. Kecuali Kodok itu kita keluarkan. Iya. Karena dia tidak mau menjadi member sendiri. Dia nggak mau bayar, dia nggak mau bayar Padahal sendiri. member cuma Di akun. 10.000 gitu. Sebulan? Sebulan 10.000? Iya. Masa nggak bisa dia? Iya. Hey. Masa nggak bisa? Emang kenapa? Iya kan 10.000. Iya mana gue tahu. Gue jadi 5 member 5. Biar TV enak. Biar dapet ya. Ya, Oke itu deh. dia.
milestones dari episode pertama Chelsea Corner. Nanti kita usahakan untuk tetap konsisten biar ada tetap buat kalian para fans Chelsea dengan tema-tema yang lebih seru. Siapa lagi nanti ada tikungan-tikungan lain, Bang. Betul. Bisa jadi. Karena ada dua nih ya. Iya. Karena ada dua nih. Siapa tahu bener dong. Iya, Kan bisa Chelsea gila kaya coy. Bahaya bro. Oke, thank you so much kalian semua ya para komunitas My Friends. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.